Halo Sobat Expert, kali ini kita akan membahas kuis pertama di UKM PPAI Expert Program 2024. Bersama saya, Apoteker Tiffany Putri Sahara, kita akan membahas soal-soal yang terkait di GIT atau Gastrointestinal Tract. Ini adalah topik kedua, topik pertamanya itu adalah infeksi. Teman-teman bisa cek dan cari video tentang infeksi untuk topik kuis pertama ini. Oke, kita masuk ke soal ke-6. Ini soal ke-6 di kuis ini, tapi ini jadi soal pertama di topik GIT kita. Oke, soalnya adalah Andi, seorang laki-laki berusia 17 tahun, sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi. Akibat makan tidak teratur dan sering minum kopi, Andi kerap kali mengalami nyeri perut. Untuk mengatasi rasa sakit, Andi mengkonsumsi antasida. Nyeri perut Andi berkurang, namun muncul diare. Di antara obat-obat di bawah ini, manakah obat yang dikonsumsi Andi? A. Ranitidin, B. Omeprazol, C. Aluminium hidroksida, D. Kalsium karbonat, dan E. Magnesium hidroksida. Saya kasih waktu 5 detik, silakan teman-teman coba jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Magnesium hidroksida. Oke, sekarang kita bahas obatnya satu-satu yang menjadi pilihan jawaban dari soal tadi. Di sini ada 5 obat. Yang pertama itu ada ranitidin, kemudian ada omeprazol, ada aluminium hidroksida, ada kalsium karbonat, dan ada magnesium hidroksida. Nah, sekarang kita cek golongan dari kelima obat ini. Nah, untuk ranitidin itu golongannya adalah H2RA atau antagonis dari reseptor H2. Kemudian ada omeprazol, itu masuk ke dalam golongan PPI atau pompa proton inhibitor. Kemudian ada aluminium hidroksida, kalsium karbonat, dan magnesium hidroksida, itu masuk ke dalam golongan antasida. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi itu adalah antasida. Jadi pasiennya itu, si Andi itu dia mengkonsumsi antasida sehingga dia menyebabkan diare. Nah, yang menjadi pertanyaan kan, antasida mana nih yang menyebabkan diare? Nah, karena soalnya itu menjurus ke antasida, maka untuk obat yang ranitidin dan omeprazol itu tidak perlu kita pikirkan. Nah, kita cukup fokus ke 3 obat ini saja. Nah, antasida ini, ketiga obat ini, itu mana nih yang bisa menyebabkan diare? Oke, kita lihat. Untuk antasida itu sendiri adalah senyawa yang mempunyai kemampuan untuk menetralkan asam lambung. Nah, jadi dia itu bersifat basa. Nah, untuk antasida ini, yang ketiga obat ini, kita lihat efek samping yang menyebabkan diare itu apa sih? Nah, efek samping umum dari antasida itu untuk aluminium hidroksida itu dia menyebabkan konstipasi. Kemudian untuk magnesium hidroksida dia menyebabkan diare, dan untuk kalsium karbonat itu biasanya dia menyebabkan sendawa. Nah, biasanya di sini untuk mengingat gampangnya pegang salah satu. Jadi untuk aluminium dan magnesium kan itu efek sampingnya kan berlawanan ya. Yang satu konstipasi, yang satu diare. Nah, untuk bisa mengingat itu biasanya saya ingat K dan L-nya. Jadi huruf K itu kan sesuai abjad kan? K, L gitu kan. Nah, kemudian baru ada M. Nah, untuk KL ini dia pasangan. Jadi aluminium itu konstipasi itu pasangannya adalah aluminium. Nah, sedangkan M ini yang magnesium ya berarti sisanya. Berarti dia yang efek sampingnya itu adalah diare gitu. Nah, untuk kalsium karbonat dia menyebabkan sendawa karena kandungan karbonatnya yang ada pada kalsium karbonat itu. Nah, jadi ketika dia diminum, dikonsumsi, maka nanti si kalsium karbonatnya itu akan melepaskan CO2. Nah, CO2-nya itulah yang menyebabkan sendawa. Kita lanjutkan ke soal ke-7. Seorang pasien mengeluhkan nyeri perut dan didiagnosa dokter mengalami tukak peptik.
Dokter memberikan resep berupa obat dengan mekanisme untuk melindungi mukosa. Manakah obat di bawah ini yang diresepkan oleh dokter? A. Ranitidin, B. Lansoprazol, C. Sukralfat, D. Misoprostol, E. Magnesium hidroksida. Saya kasih waktu 5 detik, silakan teman-teman jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Sukralfat. Oke, kita akan bahas satu persatu obat yang menjadi pilihan jawaban dari soal ini. Nah, yang pertama itu ada ranitidin. Ranitidin ini dia adalah golongan H2RA atau antagonis dari reseptor H2. Nah, kerjanya apa? Kerjanya sesuai dengan nama dari golongannya, yaitu antagonis reseptor H2, maka kerja ranitidin ini adalah menghambat reseptor H2 yang ada di sel parietal. Nah, karena reseptor H2 sel parietal ini dihambat, maka sekresi asam lambung ini akan terhambat juga, tapi melalui reseptor H2 ya. Nah, sementara untuk pelepasan asam lambung itu juga ada melalui reseptor stimulusnya, bisa dari beberapa reseptor lainnya, tidak hanya dari reseptor H2. Nah, kemudian untuk lansoprazol itu dia golongan PPI atau pompa proton inhibitor. Untuk PPI ini, dia sama seperti ranitidin, efeknya yaitu menghambat pelepasan asam lambung. Nah, tapi mekanismenya sedikit berbeda. Kalau ranitidin itu dia menghambat reseptor yang menstimulasi pelepasan asam lambung, sementara lansoprazol itu dia bekerja di pintu akhir. Jadi dia menghambat pintu akhir dari keluarnya asam lambung. Jadi kalau pintunya ini ketutup, jadi asam lambung tuh sama sekali nggak keluar gitu. Nah, beda sama ranitidin tadi. Ranitidin kalau misalnya dia menghambat reseptor H2, masih ada reseptor lainnya untuk melepaskan asam lambung gitu. Tapi kalau lansoprazol, dia udah nutup pompa proton, maka tidak ada sama sekali asam lambung yang akan keluar dari sel parietal itu gitu. Nah, tapi efeknya sama, yaitu menghambat sekresi asam lambung. Nah, kemudian sukralfat. Kalau sukralfat ini yang sesuai sama pertanyaan tadi, obat mana yang berfungsi untuk melindungi mukosa lambung gitu. Nah, itu adalah si sukralfat. Jadi si sukralfat ini dia akan membentuk lapisan sawar atau lapisan pelindung di permukaan lambung. Jadi dia akan melindungi mukosa lambung itu dari asam lambung itu sendiri gitu. Nah, ini biasanya digunakan pada tukak peptik. Kemudian ada misoprostol. Misoprostol ini dia golongan analog prostaglandin yang kerjanya adalah menghambat pelepasan asam lambung dan juga menstimulasi sekresi musin dan bikarbonat. Dan yang terakhir, ini yang tadi kita bahas di soal sebelumnya, yaitu magnesium hidroksida. Ini salah tipe. Magnesium hidroksida itu dia masuknya ke dalam golongan antasida yang fungsinya itu adalah menetralkan asam lambung. Lanjut ke soal ke-8. Seorang ibu mengalami konstipasi dan diberikan dokter suppositoria bisakodil. Nah, kapan sih waktu penggunaan obat tersebut yang tepat? A. Pagi, B. Siang, C. Sore, D. Malam, E. Sebelum makan. Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya A. Pagi. Oke, untuk menjawab soal ini, itu kita harus tahu atau kita harus perhatikan bentuk sediaan dari obat ini. Nah, untuk bisakodil sendiri, itu dia ada beberapa bentuk sediaan. Di soal ini dia tanya yang suppositoria. Nah, sementara tuh untuk bisakodil ada beberapa bentuk sediaan, yaitu oral, suppositoria, dan enema. Nah, ini cara pemakaiannya beda-beda. Nah, makanya perlu diperhatikan. Untuk bisakodil yang bentuknya oral, itu dikonsumsinya pada malam hari sebelum tidur. Nah, sementara untuk suppositoria dan enema, itu dipakainya pada pagi hari. Nah, kenapa sih bisa beda padahal obatnya itu sama? Nah, jawabannya itu adalah
karena pada onset kerjanya atau onset of action-nya. Nah, jadi antara oral, supo, dan juga enema itu onset kerjanya beda. Kalau oral itu onset kerjanya 6-12 jam. Nah, jadi kalau misalnya dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur, maka efeknya itu pada pagi hari baru kerasa gitu. Jadi setelah kita konsumsi pada malam hari sebelum tidur, pas bangun pagi itu baru ada keinginan untuk BAB gitu kan. Nah, sementara kalau Supo dan Enema itu onset kerjanya cepat. Untuk si Supo sendiri itu dia 0,25 sampai 1 jam, sementara untuk Enema lebih cepat lagi 5 sampai 20 menit. Nah, jadi makanya untuk Supo dan Enema mereka digunakannya pada pagi hari karena setelah mereka dipakai efeknya itu langsung terasa segera gitu. Jadi setelah dipakai 1 jam atau beberapa menit itu udah mau BAB gitu. Nah, tapi kalau misalnya dipakainya malam hari, itu udah mau tidur tiba-tiba mau BAB itu kan mengganggu pasiennya kan. Nah, jadi untuk oral itu dipakainya pada malam hari agar efeknya terasa di pagi harinya, sementara Supo dan Enema dipakai di pagi hari karena efeknya terasa cepat gitu. Oke, lanjut ke soal ke-9. Seorang anak mengalami diare selama 3 hari. Dokter meresepkan Oralip dan zinc. Berapa lama penggunaan zinc pada pasien tersebut? A. 3 hari, B. 5 hari, C. 7 hari, D. 10 hari, dan E. 20 hari. Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. 10 hari. Oke, untuk penggunaan zinc pada anak itu terbagi menjadi 2 berdasarkan usia anaknya. Nah, untuk anak yang usianya kurang dari 6 bulan, yang membedakannya itu adalah di dosis ya sebenarnya teman-teman. Jadi untuk usia kurang dari 6 bulan, itu dosis yang diberikan adalah 10 mg, tapi pemakaiannya itu sama, 10-14 hari. Nah, untuk yang lebih dari 6 bulan usianya, itu dosisnya 20 mg dan dipakainya pada selama 10-14 hari. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah 10 hari. Kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 10. Seorang wanita 55 tahun mengeluhkan sering mengalami mual muntah setelah menjalani kemoterapi. Apakah terapi yang dapat diberikan kepada pasien? A. Dimenhydrinat, B. Metoclopramid, C. Chlorpromazine, D. Domperidone, dan E. Ondansetron. Saya kasih waktu 5 detik, silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Ondansetron. Oke, sekarang kita lihat tiap-tiap obat yang menjadi pilihan dari soal tadi. Yang pertama itu ada dimenhydrinat, kemudian ada metoclopramid, ada chlorpromazine, ada domperidone, dan juga ada ondansetron. Nah, yang pertama dimenhydrinat itu masuk ke golongan H1RA, jadi dia antagonis reseptor H1. Kemudian ada metoclopramid, chlorpromazine, dan domperidone, itu dia menghambat reseptor dopamin D2, dan ada ondansetron itu yang menghambat reseptor serotonin atau 5-HT3. Nah, untuk dimenhydrinat itu dia biasanya dipakai untuk mabuk perjalanan, kemudian metoclopramid, chlorpromazine, sama domperidone itu bisa digunakan di kemoterapi dan juga antiemetik umum. Nah, tapi untuk first line kemoterapi itu yang biasanya dipakai adalah ondansetron. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bahas lagi untuk kemoterapi ya teman-teman, mual muntah pada kemoterapi, itu nanti teman-teman bisa cek di Dipiro. Untuk terapi yang dipakai di kemoterapi itu biasanya tergantung dari obat kemo yang dipakai. Apakah dia menyebabkan efek mual muntahnya itu tinggi
sedang atau rendah. Nah, tapi di tiap level tersebut itu untuk level rendah, level sedang itu biasanya yang dipakai pertama adalah ondansetron. Nah, nanti baru yang tingkat tingginya itu ada kombinasi beberapa obat antiemetik gitu. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah ondansetron. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi ke video dari kuis-kuis kita selanjutnya. Dan sampai ketemu di minggu depan. Selamat belajar, Sobat Expert semuanya.